sekarang kita lanjut masih di mutasi yang terjadi pada kromosom. Nah, yang keduanya itu ada akibat perubahan jumlahnya. Kalau tadi kan susunan kromosomnya ya, letak kromosomnya. Nah, kalau sekarang itu ada perubahan jumlahnya. Nanti perubahan jumlahnya itu ada yang berkurang, ada yang bertambah. Nah, di sini ada yang disebut dengan haploidi. Haploidi itu berarti perubahan seluruh set kromosom. Nah, berdasarkan jumlah set kromosom atau genom, haploidi dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada monoploidi, diploidi, triploidi, tetraploidi, sama poliploidi. Kalau monoploidi itu berarti nanti dia kan ini ABC-nya misalkan kromosomnya itu ada ABC. Nah, ini satu set genomnya. Nanti kalau diploidi jadi 2N kayak gitu. Jadi nanti terjadi duplikasi. Diploidi itu kan 2 ya, berarti terjadi duplikasi. Jadi kalau satu set genomnya itu ABC, nanti A-nya itu menduplikasi jadi AA, BB, CC. Kalau triploidi 3 berarti nanti AA, BB, CC. Kalau tetraploidi 4 dan nanti poliploidi itu 5 banyak kayak gitu ya, dan seterusnya. Terus di sini berdasarkan asal kromosom, haploidi dibagi menjadi 2. Ada autopoliploidi sama ada allopoliploidi. Yang pertama, kalau misalkan autopoliploidi itu adalah penggandaan sendiri pada kromosom yang sehomolog dari spesies yang sama. Kalau allopoliploidi itu penggandaan set kromosom yang terjadi pada kromosom non-homolog dari spesies yang berbeda. Ya. Nah, di sini terus ada juga nih haploidi yang terjadi pada hewan dan juga tumbuhan. Ada yang disebut dengan digini. Kalau digini itu berarti dia ada 2 telur dan 1 sperma. Ya, disebut dengan sel polosit. Nanti sel polosit gagal terjadi sel polositnya itu terjadi gagal berpisah. Terus ada juga diandri. Kalau diandri itu kebalikannya. Jadi 1 telur, 2 sperma. Nah, dia akan terjadi keterlambatan pembuahan. Gitu. Terus yang keduanya ini kan haploidi ya. Yang keduanya itu ada aneuploidi. Kalau aneuploidi itu dia terjadi perubahan jumlah set kromosomnya. Nah, di sini ada beberapa, ada yang disebut dengan nulisomi. Nulisomi itu 2N dikurangi 2. Jadi nanti misalkan set kromosomnya ada 46, nanti dikurangi 2 gitu. Kalau monosomi nanti dikurangi 1. Jadi 2N dikurangi 1. Jadi perubahan set kromosomnya kayak gitu. Kayak misalkan manusia kan 46 ya. 46 kromosomnya 22N 22N yang sama ini nanti XX atau XY kayak gitu. Nanti terjadi misalkan kalau nulisomi nanti dikurangi 2 kromosomnya, monosomi dikurangi 1, kalau trisomi ditambah 1, kalau tetrasomi nanti ditambah 2, jadi kelebihan kayak gitu ya. Nah, di sini ada juga ini nanti akan dibahas di berkaitan dengan gangguannya ya. Nanti Ibu bahas lebih lanjut di gangguan-gangguan atau yang penyakit yang disebabkan oleh mutasi kayak gitu. Ini berkaitan sama penyakit-penyakit kayak gitu. Nah, di sini di selanjutnya itu ada penyebab mutasi. Penyebab mutasi itu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Ada mutagennya itu kimia, fisika, sama biologi. Kalau kimia contohnya ada pestisida. Dia nanti menyebabkan kanker, contohnya ada DDT. Terus ada juga agen alkilase. Nah, dia bisa mengganggu terjadi replikasi DNA, contohnya ada gas mustard kayak gitu. Terus ada benzoprin menyebabkan tumor, contohnya ada asap rokok. Terus ada zat digitonin dan kolkisin, itu tidak terjadi pada pemisahan kromosom, contohnya pembuatan buah poliploid. Terus ada akridin, DNA-nya itu kaku dan nanti bisa patah. Terus kalau misalkan mutagen fisika, contohnya ada suhu ya, suhu yang panas atau yang dingin, itu nanti bisa menyebabkan seseorang terjadi mutasi kayak gitu. Terus ada juga sinar berenergi yang tinggi, contohnya ada sinar alfa, sinar UV, sinar gamma, dan lain sebagainya. Kalau misalkan mutagen biologi, ada yang ada 2 nih, ada mutagen alami sama ada mutagen buatan. Kalau mutagen alami contohnya ada virus dan bakteri. Kalau mutagen buatan contohnya ada pestisida sama formalin, tapi ini berkaitan lagi sama kimia ya, kayak gitu. Nah, di sini
paling akhir itu ada kelainan pada manusia yang akibat yang disebabkan sama mutagen ya. Jadi akibat mutasi. Yang pertama ada sindrom Klinefelter. Nah, kalau sindrom Klinefelter itu kan harusnya susunan kromosomnya itu normalnya itu 22 AA ditambah XX atau XY kan ya. Nah, kalau misalkan sindrom Klinefelter karyotipnya itu jadi 22 AA ditambah XXY atau 44A ditambah XXY. Jadi X-nya itu double. Nah, ini hanya terjadi pada laki-laki. Ya, jadi kalau perempuan kan XX aja. Nah, kalau laki-laki XY. Tapi kalau misalkan yang terjadi pada sindrom Klinefelter itu jadi XXY. Cirinya tinggi, tensinya kecil, terus steril, payudaranya berkembang, terus IQ-nya itu di bawah. Yang kedua ada sindrom Turner. Terus karyotipnya itu jadi 22AA ditambah XO. XO ini artinya dia tidak ada, jadi cuma X aja. Nah, ini kayak yang tadi, yang ini monosomi. Ya, monosomi, jadi pengurangan satu kromosom kayak gitu ya. Terus di sini cirinya wanitanya pendek, terjadinya pada wanita, terus pendek, ovarium dan payudaranya tidak berkembang, steril, bentuk lehernya bersayap, terus kelainan jantung dan keterbelakangan mental. Terus ada sindrom XXX atau disebut dengan wanita super. Nah, ini biasanya terjadi pada wanita kayak gitu. Ya, harusnya kan yang normalnya itu XX aja ya, tapi di sini jadi triple X kayak gitu. Cirinya wanita, terus dia memiliki alat reproduksi, IQ-nya beragam gitu. Ada yang turun, ada yang rendah, ada yang tinggi kayak gitu. Terus yang selanjutnya, yang keempat itu ada sindrom Jacob. Nah, karyotipnya itu 22AA ditambah XYY. Ini terjadi pada laki-laki. Yang harusnya laki-laki itu kromosom genosomnya itu XY, jadi XYY kayak gitu. Jadi ini ciri-cirinya laki-laki, terus tingginya itu melebihi normal, hipotesisnya cenderung agresif dan antisosial, psikopat kayak gitu. Terus ada juga sindrom Y. Nah, ini biasanya letal ya, mati, dia tidak bisa bertahan hidup kayak gitu. Terus ada hermafrodit. Hermafrodit itu berarti dia mempunyai dua alat kelamin. Jadi dalam satu tubuh mempunyai dua alat kelamin. Contohnya 22AA ditambah XX ditambah XY, itu untuk karyotipnya. Kan harusnya XX atau XY. Jadi kalau hermafrodit itu dia punya dua alat kelamin. Ya, XX iya, XY juga iya. Terus ada juga sindrom Patau. Dia disebut juga dengan trisomi pada nomor 13. Jadi terjadi trisomi pada kromosom yang nomor 13 kayak gitu. Jadi di sini kan harusnya 44AA ya, 44AA, tapi di sini jadi 45A XS atau 45A XY kayak gitu. Nah, cirinya itu bibirnya sumbing atau polidaktil, yaitu sindrom Patau. Nah, lalu selanjutnya ada sindrom Down. Nah, kalau sindrom Down itu sama ya, jenisnya trisomi tapi terjadinya pada kromosom yang nomor 21. Jadi karyotipnya sama. Kalau trisomi itu 45A, tapi yang membedakan nanti trisomi kalau misalkan sindrom Patau tadi pada nomor 13, kalau sindrom Down itu pada nomor 21, kalau sindrom Edward itu pada kromosom yang nomor 18 kayak gitu ya. Tapi karyotipnya tetap sama, 45A ditambah XX gitu. Jadi penambahan satu kromosom gitu ya. Nah, kalau yang sindrom Down itu contohnya ciri-cirinya matanya itu sipit, fertil, berarti dia tidak bisa bereproduksi ya, tidak menghasilkan sel telur atau sel sperma. Terus dia terjadi kelainan jantung, kakinya pendek, jalannya lambat, sama umurnya pendek. Kalau sindrom Edward contoh ciri-cirinya mukanya khas, terus jari tangannya itu tumpang tindih, terus dadanya